Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita mohon berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita siapkan puji syukur 353. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu biasa yang ke-6 ini. Moralitas hidup mengarahkan orang agar dapat menjalani hidup itu dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan karena itulah sejak kecil kita selalu diarahkan untuk dapat berkembang dan berperilaku baik dan benar. Namun hal itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Kita harus mengajari, mengusahakan, dan mengembangkannya dalam kehidupan keseharian kita. Tetapi di luar dari itu, Tuhan juga terlebih berperan dalam kehidupan kita. Ia menanamkan kasih dan cintanya agar kita sungguh mampu dapat menjalani hidup kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang dibangun, yang dibentuk, yang dibuat berdasarkan kasih Allah sendiri. Dan pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita sungguh mau menempatkan diri kita di hadapan hukum, terlebih pada hukum-hukum Tuhan. Dan jawaban yang pasti adalah kita mesti setia melakukan hukum-hukum Allah, karena lewat itulah Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan dengan demikian kalau kita setia, kita akan beroleh berkat berlimpah dari Allah, terlebih kita akan memperoleh rahmat keselamatan yang ditawarkan oleh Allah lewat hukum-hukumnya itu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat Ekaristi Kudus ini kita juga
Mengaturkan segala ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas berkat dan kasih-Nya yang telah menyertai perjalanan hidup kita masing-masing, entah secara pribadi dalam tugas tanggung jawab pelayanan pekerjaan, usaha, ataupun juga dalam kehidupan keluarga, kehidupan gereja. Sembari kita memohon semoga Allah menuntun menyertai kita dalam hidup selanjutnya. Dan kita bawa juga dalam doa kita ungkapan syukur bersama dengan anak kekasih Richard T yang merayakan ulang tahunnya ke-24. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sadari segala salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang untuk membebaskan kami dari segala dosa dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk membebaskan dari segala beban yang tidak semestinya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah datang agar kami menjalankan segala perintah dan kehendak Bapa dengan bebas dan sukarela demi cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur, kami bersyukur,
Anak Gembala, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk memperbarui hidup kami melalui sabda dan ajarannya. Kami mohon bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan Dia, sehingga kami dimampukan untuk menerima hikmat dari-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu, kepada apa yang kau kehendaki dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia, apa yang ia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan, Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia
Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup. Aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak berpegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Semoga kabarnya semuanya baik ya. Pagi ini saya lihat agak banyak sudah sampai di balkon. Ya, gereja kita dari minggu ke minggu semakin mengalami peningkatan kehadiran umat. Itu juga menjadi tanda sukacita kita sebagai umat yang beriman. Hari ini pada minggu biasa yang ke-6, sabda-sabda yang kita dengarkan khususnya dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak dan juga dari bacaan Injil Matius yang baru saja kita dengarkan, berbicara tentang hukum, dan tentu saja kita tahu apa arti dan makna atau tujuan dari suatu hukum dibuat, supaya yang jelas, supaya hidup kita semakin lebih baik. Mestinya kalau orang sungguh hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Allah, maka tidak perlu adanya hukum, khususnya hukum positif yang diatur oleh manusia. Yang ada adalah hanya hukum Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, bagi manusia-manusia yang diberi kebebasan oleh Allah, rasa-rasanya hukum Tuhan itu tidak cukup. Lalu masing-masing membuat hukum menurut kelompok, suku, bangsa, dan bahkan ya antar bangsa-bangsa dunia ada hukum yang mengikat. Tentu saja semuanya itu dimaksudkan supaya relasi antar pribadi, relasi antar golongan, kelompok, suku, bangsa, antar negara itu dapat dijamin agar dapat berjalan dengan lebih baik. Ya. Juga dalam kelompok-kelompok kecil ada aturan-aturan. Dimaksudkan supaya
relasi antar pribadi itu dapat berjalan dengan lebih baik. Kadang-kadang karena orang merasa kita bebas, dan kebebasan itu membuatnya ia bertindak semena-mena atas dasar kebebasan, sehingga melukai yang lain. Dan ini yang mesti diatur supaya meskipun dalam keyakinan kita dan tanpa kita yakini pun sesungguhnya Allah sejak penciptaan lalu memberikan kebebasan itu kepada manusia. Allah tidak mengekang manusia supaya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak. Allah menciptakan manusia dan memberikan kebebasan kepada manusia dengan suatu tawaran, kalau manusia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, ia selamat. Kalau tidak, ia tidak akan memperoleh keselamatan. Dan Allah memberikan kebebasan memilih apakah mau selamat atau tidak. Hanya itu. Dan seterusnya Allah mempersilahkan kepada manusia untuk melakukannya. Nah, tetapi ternyata dalam perjalanan itu manusia tidak sanggup setia pada kebebasan Allah. Kebebasan yang diberikan oleh Allah agar ia memperoleh keselamatan. Manusia kemudian jatuh ke dalam dosa. Tetapi apakah Allah karena pilihan manusia memilih tidak setia pada Allah dan jatuh ke dalam dosa, membuat Allah tidak setia kepada manusia? Tidak. Allah tetap setia dan mengasihi kita, umatnya, manusia. Nah, maka kalau kita lihat dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirat, ini menanggapi suatu penyesatan yang terjadi. Yakni yang pertama bahwa mereka yang menyangkal adanya kebebasan manusia, manusia diberi kebebasan oleh Allah. Bukankah ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa kemudian menempatkan di Taman Eden, oke, kamu di situ, ini semua boleh kamu makan, ini tidak boleh, tetapi terserah kamu. Cuma saja kalau kamu makan berarti kamu berdosa. Ada kebebasan orang melakukan, mengekspresikan hidupnya. Tetapi kebebasan itu kemudian kita diajak untuk dengan bijaksana memilih dan melakukan suatu tindakan-tindakan di dalam kebebasan kita itu. Apakah dalam kebebasan kita itu bertindak demi dan dalam kasih Allah itu, ataukah justru kita bertindak demi dan dalam kemauan kehendak bebas kita? Kedua, bahwa mereka yang menantang kekuasaan dan penyelenggaraan Allah. Ya, pada faktanya bahwa kemudian ada orang yang tidak percaya kepada Allah. Ada orang yang tidak percaya pada kuasa Allah. Ada orang yang hanya percaya pada kekuasaannya sendiri. Segala sesuatu yang dilakukannya itu hanya atas dasar kehendak dan kemauan serta kuasanya, tidak dari luar. Nah, dua hal inilah yang dijawab oleh bacaan pertama dalam kitab Putra Sirat. Dan kitab Putra Sirat mengajak kita untuk melakukan suatu atau mengambil suatu sikap bagaimana kita sebagai anak-anak Allah bertindak di hadapan atau atas kebebasan yang Allah percayakan, yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita mau dengan sebebas-bebasnya menurut kehendak kita,
Ataukah kita bebas dalam arti memilih tawaran-tawaran Allah yang Ia berikan, tentu dengan segala konsekuensi dan risikonya. Dan dalam kehidupan keseharian kita juga mengalami hal yang demikian. Kita selalu diperhadapkan pada suatu pilihan-pilihan, dan kita diberikan kebebasan untuk memilih yang mana yang mesti kita jalani, yang mana yang mesti kita lakukan. Ya, termasuk pada pagi hari ini ketika kita mau datang ke gereja, kita diberi kehendak bebas. Bukan suatu harga mati, jam sekian kau harus datang ke gereja. Tetapi kita diberi pilihan, kebebasan. Kau mau datang jam 9, kau mau datang jam 7, kau mau datang jam 17, kau mau datang kemarin yang jam 18, atau kau mau tidak datang ke gereja. Tidak ada yang paksa. Tuhan juga tidak mengatakan, kalau kau tidak ke gereja, sekarang kau pincang. Tidak. Ya kan? Kalau kau tidak datang ke gereja, kau tidak akan dapat berkat. Tidak. Tuhan tetap memberikan kebebasan kepada kita. Tetapi bahwa kita harus juga berani menerima konsekuensi dan risiko dari pilihan-pilihan kita itu. Pilihan bebas itu. Nah, bacaan pertama mengajak kita supaya kita setia menepati hukum. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Ya, kita diajak, bukan dipaksa. Kita diajak. Atau sama dengan keselamatan. Allah menawarkan keselamatan, bukan memaksa kita selamat. Allah menawarkan keselamatan. Tinggal pada diri kita pilihan, mau selamat atau tidak. Kalau selamat berarti setia pada hukum Tuhan. Kalau tidak mau selamat, setialah pada hukummu sendiri. Laksanakanlah kehendakmu, laksanakanlah kemauan. Nah, sebenarnya sangat sederhana. Nah, cuma saja bahwa kadangkala minggu lalu atau 2 minggu lalu saya katakan, kita menempatkan kehendak kita sebagai kehendak Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita datang berdoa kepada Tuhan dan menyuruh Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan, menjawab apa yang kita perlukan. Nah, ini kekeliruan dalam hidup beriman. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur, permohonan adalah suatu upaya kita mau memahami dan menempatkan diri kita dalam apa yang Tuhan kehendaki. Itulah hidup iman. Tetapi seringkali kita menempatkan bahwa kuasa Allah itu ada di dalam diri kita, sehingga kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi kita. Dengan kata lain, kita menempatkan diri kita sebagai Tuhan, dan Tuhan sebagai pembantu kita, penolong kita, penjaga kita, dan seterusnya. Nah, ini dalam tanda petik dikatakan kekeliruan hidup beriman. Kita beriman tetapi bukan kita yang menempatkan diri sebagai yang tak berdaya di hadapan yang punya kuasa, tetapi kita menempatkan diri sebagai yang punya kuasa, dan yang punya kuasa itu memenuhi apa yang kita inginkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka menjadi jelas dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Saya bacakan tadi dalam versi yang lebih singkat, karena bacaan Injil kita hari ini cukup panjang. Ya, saya pilih membaca yang versi singkatnya. Tetapi pada intinya apa yang disampaikan pada Injil hari ini tentu saja menyangkut penjelasan Yesus menyangkut hukum Taurat yang telah dijalani dan hidupi oleh bangsa Yahudi. Bukankah hukum Taurat itu dikatakan sebagai hukum yang dari Allah? Untuk apa hukum itu? Supaya
orang-orang yang percaya kepada Allah dapat menempatkan diri sebagaimana mestinya di hadapan Allah. Dan dengan itu ia berhak memperoleh kasih karunia Allah. Tetapi ternyata hukum yang dimaksud itu di mata Yesus sudah dimodifikasi sedemikian rupa demi kepentingan-kepentingan kelompok atau orang-orang tertentu. Sehingga hukum itu tidak lagi atas dasar kasih Allah kepada manusia, tetapi atas dasar keinginan, kemauan, kepentingan pribadi kelompok-kelompok tertentu. Sehingga hukum itu tidak berdaya, tidak berguna bagi semua orang, tetapi bagi sekelompok orang. Menguntungkan sekelompok orang, segelintir orang, tetapi menyiksa sekian banyak orang. Dan itulah yang sangat dikritisi oleh Yesus dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Nah, maka pada kalimat terakhir itu Yesus mengatakan, jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini nampaknya dan kedengarannya sangat mudah, sangat gampang. Ya, ya, tidak, tidak. Tetapi seringkali menjadi sangat sulit dalam realita kehidupan kita. Karena berbagai macam kepentingan. Dalam relasi-relasi kita dengan sesama, entah antar pribadi, entah antar kelompok, antar suku, dan lain sebagainya. Rasanya sangat sulit untuk mewujud nyatakan apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Ya, kalau kita taruh dalam kehidupan keluarga sendiri, apakah serta-merta suami atau istri dalam relasi itu ketika ada sesuatu yang terjadi lalu dengan mengatakan, oh tidak, oh ya. Mungkin masih ada poles-polesnya. Kalau bilang katakan tidak, nanti dia benci saya. Kalau saya katakan iya, nanti bagaimana? Jadi kita sudah masukkan kepentingan-kepentingan pribadi demi keuntungan pribadi. Seringkali apa yang dikatakan Yesus ini menjadi sangat sulit untuk kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita, dalam relasi-relasi kita, tidak hanya dalam kehidupan keluarga, antar bersaudara, antar tetangga, antar keluarga. Juga kalau kita lihat dalam perjalanan hidup bangsa kita, apalagi kalau dibawa dalam dunia politik, ini sangat tidak bisa. Nah, karena itulah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kenapa dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak mengajak kita supaya kita patuh setia pada hukum. Jangan salah bahwa hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang dibangun atas dasar kasih, bukan hukum yang dibangun atas dasar kepentingan. Nah, kalau kita kembali sadar bahwa hukum yang dibuat oleh Allah adalah hukum yang atas dasar kasih-Nya kepada kita yang ingin menyelamatkan kita. Dan tentu saja dengan harapannya kalau kita ikuti dengan setia hukum-hukum Allah itu, maka kita beroleh kasih karunia-Nya. Nah, dalam relasi kita masing-masing sebagai manusia ciptaan Allah, kalau kita masing-masing melakukan, menjalankan hukum itu dengan setia yang dibuat oleh Allah atas dasar kasih, tanpa kemudian kita permak dengan berbagai macam kepentingan, keinginan kita, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi real kenyataannya tidak demikian. Karena sudah sejak manusia pertama dalam penciptaan juga tidak taat. Nah, itulah yang kemudian kita dikatakan kita ini hidup di dalam
suasana dosa sejak penciptaan, yang dalam pengajaran-pengajaran gereja atau katekesi sering kita dengarkan sebagai dosa asal. Kita dah hidup dalam dosa itu. Tetapi dalam pandangan gereja Katolik lewat pembaptisan itu, dosa asal itu kemudian dibersihkan lewat pembaptisan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, persoalannya bahwa ketika kita sudah dibersihkan dari dosa asal itu, kita menjadi manusia baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Apakah kita mau tetap mempertahankan tawaran Allah itu dalam hukum-hukumnya supaya kita beroleh keselamatan? Persoalannya adalah ternyata juga kita tidak setia. Kita tetap jatuh dalam dosa. Tetapi bahwa kita tahu Tuhan menginginkan agar kita selamat. Apapun yang kita lakukan, kita jatuh dalam dosa yang paling dalam sekalipun, yang paling berat sekalipun, Tuhan tidak menutup pintu rahmatnya bagi kita. Tuhan tidak menutup pintu surganya untuk kita. Ia tetap menyediakannya, membukanya ketika kita mau masuk. Tetapi mau itu bukan sekedar mau, tetapi mau dalam arti kalau kita ingin beroleh surganya Tuhan, masuk dalam kemuliaannya, berarti membutuhkan pertobatan. Kita harus membersihkan diri, kita harus menyesuaikan hidup kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita dapat memperoleh apa yang Tuhan tawarkan kepada kita. Bukan berarti kemudian kalau Tuhan membuka, menyediakan pintu surganya bagi kita, tawaran keselamatannya bagi kita, meskipun dalam keterpurukan kita boleh masuk begitu saja. Itu artinya kita menempatkan kembali diri kita sebagai orang yang berkuasa di hadapan Tuhan. Padahal kita adalah orang yang lemah, yang seperti debu. Sebentar lagi kita masuk dalam masa prapaskah, diawali dengan Rabu Abung, untuk suatu penyadaran bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh tak berkuasa di hadapan Allah, tak bernilai di hadapan Allah. Tetapi ketika kita sungguh mau menyadari diri kita sebagai orang yang tak bernilai dan menempatkan diri kita sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah, maka di sanalah sesungguhnya nilai kita di hadapan Allah tak ternilai. Bukan lagi tidak bernilai, tetapi tak ternilai. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh menjalani hidup kita dalam tuntunan Roh Allah, agar kita sungguh mempunyai hikmat, kebijaksanaan, menilai, menakar, menjalani kehidupan kita berhadapan dengan apa yang Allah kehendaki lewat hukum-hukumnya. Kita mesti bijak memilih, memutuskan untuk suatu tindakan-tindakan hidup kita dalam beriman kepada Allah, agar kita sungguh dapat mengambil suatu keputusan yang pas, yang benar di hadapan Allah, sesuai dengan apa yang Ia telah atur dalam hukum-hukumnya. Dan dengan demikian kita boleh mengalami apa yang Ia tawarkan, yakni keselamatan, yakni kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga sabda Allah yang kita dengarkan pada minggu biasa yang ke-6 ini semakin meneguhkan kita masing-masing menjalani hidup iman kita di hadapan Allah dengan setia, taat patuh kepada hukum-hukumnya, dan dengan demikian semakin membantu pula kita membangun relasi-relasi yang lebih baik
yang lebih benar, yang berdasarkan kasih dengan sesama kita, baik dalam kehidupan keluarga kita, dalam kelompok-kelompok lingkungan hidup kita, dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga dalam relasi dengan siapa saja dalam kehidupan kita, menjadi relasi kasih satu sama lain sebagaimana yang Allah kehendaki bagi kita umat ciptaannya. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kembali menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang menerangi hidup kita dengan hukum-Nya. Marilah mengatakan kepadanya, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, umat Allah di perjalanan, ya Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menegakkan hak asasi manusia, serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, ya Bapa, semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman Tuhan diwartakan kepada mereka terlebih dahulu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami tidak pernah lebih mengutamakan hukum daripada manusia, melainkan melaksanakan terlebih dahulu perintah besar tentang cinta kasih persaudaraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi komunitas-komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kami bersama-sama mencari kehendak Allah dan saling menghargai kebebasan. Semoga kami memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi anak kekasih Richard T yang merayakan ulang tahunnya ke-24, limpah syukur terima kasih kami aturkan kepadamu Allah Bapa yang Maha Baik, atas rahmat kehidupan-Mu yang telah dengan setia dan penuh kasih Engkau nyatakan bagi hamba-Mu, anak kekasih Richard T. Engkau telah mengantarnya hingga pada usianya yang ke-24. Juga melalui orang tuanya, saudara-saudarinya, Engkau senantiasa menyatakan kasih-Mu kepadanya. Semoga melalui itu ia sungguh semakin mengenal kasih-Mu kepadanya dalam hidupnya. Sembari bersyukur, berbahagia bersama dengan anak kekasih yang merayakan ulang tahunnya ini, kami juga mohon kepadamu ya Allah,
Kiranya Engkau senantiasa pula memberkatinya, menuntunnya dalam seluruh perjuangan hidup selanjutnya, agar lewat seluruh perjuangan hidupnya, terlebih dalam cita-cita hidupnya, ia semakin menemukan kasih daripadamu dan semakin mengasihi Engkau. Berikanlah dia kesehatan, kekuatan, dan semangat menjalani kehidupannya dalam sukacita bersama dengan orang tua dan saudara-saudarinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita sambil mengingat dan mendoakan pula saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa, khususnya mereka yang membutuhkan pertolongan karena mereka menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga Allah berkenan menjamah mereka, memberikan kekuatan dan terlebih semangat dalam menghadapi penderitaan-penderitaan mereka karena sakit. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami untuk kami sendiri serta seluruh bangsa manusia. Berilah kami keberanian untuk bersikap bebas dan bertanggung jawab terhadap diri kami sendiri serta sesama menurut teladan Yesus Putra-Mu yang hidup bersama dengan Dikau selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi persembahan. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu. Akal, budi, dan kerja Tuhan pergunakanlah. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma. Jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu. Limpah ruah kasih-Ku, ku
Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan kepadamu persembahan roti, anggur, dan doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menjadikannya sebagai sarana pengudusan bagi kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Semoga percampuran Tuhan dan Yesus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
lagu komuni, puji syukur 422. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwaku. Pikulah kuk dariku, padaku belajarlah sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku. Makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang kurindukan. Kau santapan jiwaku, sumber kekuatanku. Puji syukur 434. Santapan pesiaran, makanan malaikat, roti
Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan oleh makanan surgawi. Bangkitkanlah kehidupan kami akan makanan sejati yang menguatkan kami untuk senantiasa hidup jujur dan benar. Kami bersyukur dengan penuh kasih Engkau telah menyatakan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Sembari bersyukur kami memohon kepadamu ya Allah, biarlah berkat-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa dikuatkan untuk terus beriman kepadamu dan pada akhirnya beroleh rahmat kehidupan yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan penyampaian gereja. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 11 dan 12 Februari 2023. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Herlin Panjaya dengan Shirley sebagai pengumuman ketiga. Franciscus Suleman dengan Flaviana Ambol sebagai pengumuman kedua. Stefanus Calvin dengan Stefani Sani sebagai pengumuman pertama. Kedua, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 4 dan 5 Februari 2023 sebesar Rp20.833.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp20.294.000. Ketiga, pertemuan calon komuni pertama setiap hari Minggu pukul 9 pagi di SD Frater Teratai 2. Keempat, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1. Kelima, baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 19 Februari 2023. Bagi yang ingin mendaftar silahkan ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak. Pendaftaran dibuka terakhir tanggal 16 Februari 2023. Keenam, pertemuan WKRI diadakan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 16.30 WITA di Aula Lantai 1. Ketujuh, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 pukul 8 pagi di Kapel Lantai 2 Pastoran. Kedelapan, pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 sore di Aula Lantai 1. 9. Kelompok Devosan Sakramen Maha Kudus Paroki Kristus Raja Andalas mengajak umat sekalian untuk berdoa bersama dalam adorasi 24 jam dengan tema Bersatu Lebih Erat dengan Kristus sebagai pondasi dan jiwa gereja, yang akan diawali pada misa hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pukul 6 sore dan akan ditutup pada tanggal 18 Februari pukul 5.30 sore dengan pemberian berkat sakramen Maha Kudus.
Panitia Dedikasi dan Peresmian Gereja Kristus Raja Andalas. Puji Tuhan, Gereja Kristus Raja Andalas telah didedikasikan dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 2023. Sebagai ucapan terima kasih, kami panitia memberi souvenir kepada para donatur gereja yang nama-namanya dapat dilihat pada papan pengumuman yang telah terpajang di dekat pintu masuk aula Jalan Lamputang. Berhubung nama-nama donatur tidak diketahui alamat dan nomor teleponnya, maka kiranya berkenan mengambilnya pada Ibu Namaris dengan nomor WA 0851 0073 9877. Apabila sampai batas waktu 6 bulan souvenir belum diambil, maka berdasarkan keputusan rapat, souvenir tersebut akan ditawarkan kepada umat yang berminat dan hasilnya masuk ke panitia pembangunan kompleks Gereja Kristus Raja Andalas untuk menutupi hutang pembangunan gereja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada umat yang karena keterbatasan tempat maka tidak diundang secara resmi. Itu pun undangan hanya diberikan ke donatur yang dapat kami ketahui secara jelas orangnya, termasuk tamu yang perlu diundang, namun tidak terundang karena keterbatasan kami. Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan kasih kepada kita semua. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Kepada segenap umat, segenap petugas liturgi, petugas tatib, kolektan, juga petugas liturgi, kami aturkan terima kasih yang berlimpah atas partisipasi dan kehadiran kita bersama dalam perayaan Ekaristi Kudus kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup, puji syukur 650. Siapa yang berpegang pada